Formasi Timnas Indonesia hadapi Australia. Patrick Kluivert resmi umumkan 23 pemain Timnas Indonesia yang akan hadapi Australia. Dalam waktu dekat ini, Timnas Indonesia akan segera menjalani laga hidup mati untuk memperebutkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sebenarnya memanggil 29 pemain, namun regulasi AFC hanya memperbolehkan membawa 23 di antaranya saja yang bisa didaftarkan, baik saat menghadapi Australia maupun saat menghadapi Bahrain. Untuk itu, dengan terpaksa Patrick Kluivert mencoret 6 pemain demi mematuhi aturan dari AFC. Dalam lawatan ke Australia, ada 2 pemain yang sudah dipastikan absen karena akumulasi kartu, yaitu Ratnar Oratmangun dan Justin Hubner. Meski demikian, kedua pemain tersebut masih bisa didaftarkan karena laga melawan Bahrain mereka sudah bisa dimainkan. Patrick Kluivert sudah mengumumkan 23 nama pemain yang akan disiapkan untuk melakoni laga melawan Australia dan Bahrain. Sejauh ini, sudah ada 17 pemain yang telah tiba di Sydney, Australia. Masih ada 12 pemain lagi yang belum bergabung di Sydney, Australia. Berikut adalah prediksi 23 pemain Timnas Indonesia melawan Australia. Dari penjaga gawang, Martin Pais, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Kemudian back Jai Itses, Rizky Ridho, Max Hilgers, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Jordi Amat, Dean James, Sandy Walsh, Pratama Arham, Sen Patinama. Pemain tengah diisi oleh Ivan Jenner, Tom Haye, Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joy Palupesi, dan Eliano Reinders. Pemain depan diisi oleh Rafael Struijk, Ole Romeni, dan Septian Bagaskara. Ada beberapa pemain langganan timnas yang tidak dipanggil seperti Egy Maulana Fikri, Hernando Ari, dan juga Ramadan Sananta. Dalam laga ini, Kluivert sepertinya akan menggunakan formasi 4-3-3. Namun, dengan waktu persiapan yang singkat, tampaknya dia akan menggunakan formasi 3 bek tengah yang sebelumnya menjadi senjata andalan tim Garuda di bawah asuhan pelatih Sintayong. Saat resmi menjadi pelatih Indonesia pada 8 Januari lalu, Kluivert sempat menyinggung formasi yang disukainya. Namun ia juga terbuka untuk menggunakan formasi yang lainnya sesuai dengan kebutuhan tim. Tetapi tergantung tentang pemain yang nyaman di mana. Saya bisa implementasikan gaya apapun, ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam sepak bola harus dinamis dan mengombinasikan banyak hal. Karena itu, ketika bermain sepak bola, sistem bisa berubah. Pemain juga harus tahu kapan harus beradaptasi, ucapnya. Saat bersama asisten pelatih Alex Pastoor yang memiliki banyak pengalaman membawa tim promosi ke kasta tertinggi Eredivisie Liga Belanda, Kluivert bisa menggunakan formasi 3 bek tengah dalam formasi 3-4-1-2. Formasi ini diterapkan Pastoor sebelum rehat dari dunia kepelatihan dalam laga-laga terakhirnya bersama Almere City.
Jika formasi ini yang dimainkan, Martin Paes diyakini tetap akan berada di bawah Mister berbekal 4 penampilannya bersama FC Dallas musim ini. Selain itu, dia mempunyai pengalaman 6 kali pertandingan membela tim Garuda. Posisi 3 bek tengah sepertinya akan diisi oleh Jay Itses, Max Higlers, dan Rizky Ridho yang mencetak gol dari tendangan lambung di laga terakhir Persija Jakarta. Sandy Walsh yang mulai menemukan ritme permainannya kembali selepas pindah ke Yokohama F. Marinos dapat menjadi opsi untuk 3 bek tengah. Dia bisa menjadi pengganti untuk ketiga pemain itu apabila ada yang kurang fit atau cedera. 2 bek sayap yang berperan membantu serangan dan bertahan tampaknya akan dipercayakan kepada Kevin Dix di kanan dan Calvin Verdong di kiri. Dengan jam terbang tinggi di Liga Belanda, Verdong mempunyai bekal utama menjadi starter dibandingkan Dean James yang baru dinaturalisasi. Untuk pemain tengah, posisi ini akan diisi Tom Haye yang rutin bermain untuk Almer dan Joy Palupesi, pemain 31 tahun yang sudah berpengalaman, yang kini sudah 8 kali tampil untuk Lommel SK di kasta kedua Belgia. Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol kemenangan melawan Arab Saudi diprediksi akan diturunkan Kluivert di depan Tom dan Joy. Marcelino akan berperan free roll lebih menyerang dalam formasi ini untuk mendukung 2 striker utama yang sepertinya akan ditugaskan kepada 2 pemain baru oleh Romani dan Septian Bagaskara. Ole yang merupakan striker serba bisa di lini depan akan menjadi tandem yang pas untuk Septian yang menjadi striker timnas tersubur musim ini dengan catatan 7 gol di Dewa United.